nama aku Fikati. Finally tahun 2020 udah mau habis. Jadi hari ini aku mau kasih tahu ke kalian semua produk favorit aku di tahun 2020 dari makeup, skincare, fashion, or anything like furniture maybe, yang sangat membantu aku banget di tahun 2020 ini dan menurut aku sangat bermanfaat. Jadi keep on watching sampai terakhir ya. Produk yang pertama yang akan aku bahas adalah dari head to toe. Jadi aku akan bahas dari atas dulu sampai ke bawah gitu. Produk yang paling atas adalah pasti rambut ya. Nah, BTW setelah aku ngelahirin tahun 2020 ini di bulan Juli, sekitar Juli, di bulan sekitar Agustus itu rambut aku tiba-tiba rontok parah gitu. Dan aku searching ternyata karena memang kebanyakan ibu yang setelah melahirkan atau menyusui itu cenderung memang rambutnya rontok banget gitu. Entah itu karena hormonal atau perubahan hormonnya sangat drastis dan lain sebagainya gitu. Aku sempet stres banget karena aku kayak literally rambutku itu udah tipis banget sampai aku sisir pakai jari aja itu langsung kayak rontok semua itu rambut aku segenggam gitu. Nah, setelah aku uji coba beberapa produk di tahun 2020 ini, akhirnya aku menemukan produk yang menurut aku cukup bagus gitu, karena sangat signifikan sih merubah di rambut aku gitu. Nah, apa aja produknya? Jadi yang pertama yang akan aku bahas adalah hair oil. Jadi hair oil ini adalah dari Nutrishi, yaitu NutriHair Hair Treatment Oil. Nah, hair oil ini klaimnya sih sebenarnya untuk smoothing, anti hair loss, hair growth, sama strengthen. Nah, kalian pakai ini sebelum menggunakan shampoo atau cuci rambut kalian. Jadi kalian tuang di rambut kalian, di seluruh kulit kepala kalian sampai dengan ujung rambut, lalu kalian pijet-pijet. Nah, biasanya sih aku pakainya 30 menit sampai 1 jam sebelum keramas. Cuman di sini sih anjurannya bisa ditinggalin 1 malam full. Kalian bungkus pakai handuk, lalu kalian tidur malam, paginya besok baru kalian keramas. Cuman karena aku menyusui di malam hari agak rempong juga gitu, akhirnya aku pakai cuma 1 jam sebelum keramas di pagi hari gitu. Jadi aku bangun pagi lalu pakai ini, lalu 1 jam setelahnya aku keramas. Dan surprisingly ternyata ini ngaruh banget di rambut aku. Selain dia kayak menguatkan akar rambut aku, dia juga ngelembutin rambut aku yang kering ini. Dan yang kedua, dia wanginya enak banget kalau kita habis keramas gitu. Jadi aku bener-bener merekomendasikan ke kalian. Ini udah botol kedua yang aku pakai. Ini 100 ml ya, dan udah tinggal segini. Segini. Jadi aku jatuh cinta banget sama produk ini. Oh ya, ini dipakai sebelum kalian keramas, setiap keramas. Jadi kalau misalnya keramas kalian adalah setiap hari ya monggo dipakai setiap hari juga nggak apa-apa. Gitu. Lalu produk kedua adalah shampoo. Shampoo juga aku beberapa shampoo udah aku coba, dari yang Head and Shoulder yang biasa aku pakai, terus yang kedua itu aku pakai dari yang warna pink aku lupa nanti aku tulis di sini ya. Itu terus aku nggak ngaruh juga. Terus yang ketiga aku pakai yang warna biru dari ginseng itu, nanti aku tulis di sini juga nggak begitu ngaruh. Terus aku juga sempet beli dari The Body Shop yang ginger, itu kan bagus buat untuk hair loss gitu ya, itu juga nggak begitu ngaruh. Nah, lalu aku ubek-ubek lah tuh di review-review YouTube, di review-review produk di blogger-blogger gitu ya. Lalu aku nemulah salah satu produk yang menurut aku sih agak remeh ya, karena menurut aku ini murah, terus drugstore juga, dan menurut aku kayak skeptis gitu, kayak emang bisa ya, yaudahlah nggak ada salahnya aku beli, juga murah gitu kan. Akhirnya aku beli yang ukuran sedang, yang kecil. Gak tau dia ada yang kecil atau enggak, pokoknya aku nggak beli yang ukuran besar. Dan ternyata aku cocok banget. Produknya adalah ini. Ini adalah Matarizo Hair Energy Fiber Therapy Aloe and Melon Extract. Ini aku cocok banget, dan baunya tuh enak banget, kayak bau-bau melon sih sebenarnya. Bau melon, tapi seger gitu loh, kayak bau-bau salon sih lebih tepatnya. Kayak kalian habis sampo di salon, nah kayak gitu baunya. Ini bagus banget menurut aku, dan ini membuat rambut aku jauh berkurang untuk rontoknya. Dan untuk sampo-sampo yang aku coba sebelumnya sih udah aku nggak pakai lagi. Aku sekarang udah pakai ini totally. Sebenarnya ada sampo-sampo sebelumnya aku cocok sebelum rambut rontok gitu. Cuman karena untuk rambut rontok selama melahirkan itu, akhirnya sampo-sampo yang aku pakai sebelumnya itu nggak ngaruh gitu. Jadi ini recommended banget dan murah terutama. Oke. Lalu produk ketiga
adalah hair tonic. Jadi aku pakai 3 produk baru ini untuk rambut, untuk mengatasi rambut rontok aku. Dan yang paling membantu rambut rontok aku itu adalah hair tonic ini. Hair tonic ini murah banget dan drugstore juga. Aku juga sebenarnya nggak pernah pakai hair tonic gitu ya. Pernah sih pakai kemiri. Ada kayak minyak kemiri yang aku beli segini, itu mahal, dari Aceh gitu kalau nggak salah. Cuma dia nggak ngurangin rambut rontok, tapi dia menambahkan rambut rambut baru gitu, jadi menumbuhkan rambut gitu, tapi tidak mengurangi rambut rontok gitu. Nah, aku lalu pakai dari ini Natural Extract Hair Tonic Ginseng Extract. Ini aku pakai ini, masih ada kardusnya. Aku udah pakai, udah tinggal segini sih kayaknya. Kayaknya udah tinggal segini sih. Jadi ini botolnya adalah botol semprot. Jadi kalian pakai aja di scalp kalian. Ini enak banget karena aplikasinya gampang. Dan ini cenderung dari 3 produk yang aku sebut, 2 produk yang dari aku sebutin tadi, shampoo sama hair oil, yang paling membantu adalah ini untuk rambut rontok. Karena sekali pemakaian aja aku udah langsung berkurang banget rambut rontok aku. Dan ini the best sih. Gak salah sih orang-orang sering mention produk ini untuk rambut rontok. Nah, kalian kalau misalnya rambutnya rontok wajib banget nyoba produk ini. Nature. Oke. Yang keempat adalah Clean Iron Babyliss. Nah, sebenarnya kenapa aku mention produk ini? Karena aku mau cerita sebentar. Rambut aku tuh kan sebenarnya cenderung bergelombang, nggak jelas gitu ya. Jadi keriting enggak, lurus enggak, berantakan iya gitu. Nah, cenderung sih aku dulu tuh seringnya itu adalah catok lurus gitu. Jadi pingin meluruskan rambutku gitu loh. Nah, cuma semakin kesini kok aku males karena catok lurus itu membuat rambut aku tuh kayak apa ya, agak rusak gitu loh. Karena kan kita memaksa rambut kita lurus. Terus yang kedua, kalau lurus itu kan kita harus dari ujung banget gitu sampai ke bawah, dan itu harus berulang-ulang kan supaya lurus gitu. Dan baliknya itu pun juga nggak bagus gitu. Jadi kalau dicatok itu rambut bergelombang itu baliknya tuh agak kayak gimana ya, nggak natural gitu loh. Lalu aku berpikir kalau misalnya aku catok curling aja gimana gitu. Karena cenderung kalau misalnya orang-orang berpikir kan kalau rambut bergelombang atau keriting itu kalau dicatok ya harus catok lurus gitu. Nah, aku cobalah beli Babyliss yang ini. Ini yang mana ya? Nanti aku tulis di sini. Dia itu yang di sini nggak ada tulisannya sih. Kalau nggak salah itu ini yang 36 mm. Nah, aku pakai catokan ini aku nggak perlu ngurusin rambut. Jadi rambut aku yang berantakan gini, mau berantakan kayak gimana, aku langsung aja catok keriting bawahnya doang gitu ya, langsung catok semuanya, dan hasilnya ternyata surprisingly lebih bagus daripada aku catok rambut lurus gitu. Jadi kelihatan kayak rambut aku tapi better gitu. Dan ini juga effortless sih menurut aku daripada kita catok lurus. Khusus untuk yang punya rambut gelombang, kalian wajib punya produk ini untuk khususnya untuk acara-acara penting gitu ya, karena ini bagus banget dan ini effortless, membuat rambut kalian juga nggak gampang rusak karena ini cuma 1 kali aja, nggak perlu lama-lama udah langsung membuat rambut kalian keriting-keriting bagus gitu. Dan ini adalah khusus untuk yang wave hair, bukan yang curling ya. Jadi dia diameternya tuh gede, jadi membuat rambut kalian keritingnya tuh lebih natural dan bagus. Dan bagus deh, aku nggak bisa menceritakan. Jadi ini bagus dan harganya juga nggak sampai 1 juta, worth it banget. Oke, selanjutnya yang kelima masih produk rambut. Aku mau cerita sih, sebenarnya kan rambut aku tuh selalu warnain ya, dicat gitu ya. Nah, beberapa produk sebenarnya udah aku pakai dari, aku nggak pernah cat ini ya, dicat di salon. Aku jarang cat di salon. Cat di salon itu terakhir itu kuliah. Aku cat di salon tuh kuliah dan itu langsung rambut aku rusak. Gak tau kenapa, padahal itu menurut aku sih bagus ya salonnya gitu. Nah, dari situ aku langsung kayak pindah ke beberapa produk yang hair bubble gitu loh. Jadi yang kita keramas pakai cat rambut. Nah, aku sih udah beberapa produk yang aku pakai. Dulu Etude itu bagus gitu, cuman membuat rambut aku tuh lama-lama jadi kering. Terus yang kedua aku tuh pakai dari produknya Blackpink itu loh, Miss Ensin, aku nggak tahu bacanya gimana, Miss Ensin. Itu juga rambut aku nggak masuk gitu. Jadi aku beli warnanya itu yang paling terang, kalau nggak salah warnanya Lisa kalau waktu itu. Dan itu nggak masuk sama sekali di rambut aku. Padahal rambut aku adalah rambut yang gampang masuk warna rambut gitu, bukan rambut yang pekat hitamnya gitu, karena udah sering aku cat juga kan gitu. Nah, lalu aku belilah produk di Jepang itu, aku beli produk lupa mereknya apa karena tulisannya Jepang, itu bagus banget gitu. Dan
gampang banget masuk. Jadi rambut aku tuh persis banget sama yang ada di kemasannya. Bodohnya aku pas di Jepang aku nggak fotoin itu produknya gitu. Aku jadi nggak tahu itu merek apa. Aku beli di drugstore. Aku juga ngecatnya juga waktu di Jepang. Jadi udahlah, aku balik dari Jepang, sampai dari situ aku nggak pernah cat rambut lagi. Sampai dengan aku hamil juga nggak ngecat rambut sampai dengan aku melahirkan. Nah, karena aku setelah melahirkan aku pengen banget ngecat rambut, lalu aku cari-cari lagi lah gitu. Ternyata aku nemu namanya itu Lise Pratia Bubble Hair Color Japan. Itu aku beli yang nanti aku fotonya taruh di sini ya, karena produknya udah nggak ada, udah habis. Aku beli yang Milky Beige, which is itu terang banget, karena aku percaya kalau misalnya rambut aku tuh kan udah hitam gitu ya, udah lama nggak dicat. Jadi aku beli yang warna terang, hopefully sih maksudnya masuknya itu nggak terlalu samar gitu loh gitu. Nah, aku pakai dari yang Milky Beige dan ternyata bagus banget. Jadi rambut aku yang sekarang ini udah turun ya hitamnya, udah sampai sini. Itu adalah hasil dari aku ngecat rambut dari produk itu gitu. Dan itu recommended banget sih, karena itu langsung masuk, gampang, dan menurut aku sih hasilnya nggak kasar sih di rambut gitu, dan itu bagus, worth it, kalian harus beli. Oke? Lalu yang selanjutnya adalah Softland. Nah, Softland aku udah lama banget gak pakai Softland, karena semenjak aku juga WFH ngapain juga pakai Softland gitu kan. Terus aku hamil juga malas pakai Softland, sampai dengan aku memutuskan untuk bikin YouTube gitu. Nah, ini yang aku pakai ini adalah dari Matake Brown. Surprisingly ini bagus banget ternyata, dari pakaiannya enak, warnanya bagus dan cocok banget di aku, dan enak aja gitu, nggak kering gitu loh mata aku, kayak pas banget di mata aku. Dan ini harganya juga gak terlalu mahal sih, cuma 100.000 berapa gitu. Nanti aku tulis di sini dan aku tulis di description box untuk link-nya. Jadi selanjutnya adalah untuk skincare muka. Nah, udah yang aku cerita di video beberapa waktu yang lalu bahwa muka aku tuh kering banget setelah melahirkan gitu. Jadi aku nyari beberapa produk, gak berhasil untuk menyembuhkan kekeringan di muka aku. Sampailah pada satu produk yang aku ternyata dapet dari lemari skincare aku sendiri yang udah lama aku nggak pakai gitu ya. Itu adalah dari Nasivic First Herb. As you can see that produknya udah sedikit banget, tinggal dikit banget. Ini aku suka banget, dan ini adalah life changing produk aku di tahun 2020. Karena aku sempat 2 bulan itu udah kayak pasrah banget sama muka aku, itu ngelepekin, ngelupas, kering, gatel, merah, semuanya yang pokoknya yang gak enak-enak itu ada di muka aku gitu. Dan itu aku sambil nyusuin, sambil begadak, dan itu rasanya gak enak banget gitu. Jadi aku sampai takut untuk mandi, bayangin deh. Sampai aku tuh takut untuk mandi, karena setiap mandi kulit aku tuh langsung kayak kering, ketarik, gatal dulu, gak enak banget deh pokoknya. Dan ini adalah produk yang sangat enak, menurut aku yang sangat life changing banget. Kalian wajib beli kalau misalnya kalian punya kulit kering banget gitu ya, karena ini akan langsung berfungsi di pemakaian awal gitu. Selanjutnya, nah masih di produk muka skincare, karena aku kan sebenarnya skincare cuma yang tadi doang ya, Nasivic itu doang. Aku ngerasa sih agak kurang, karena oke lah dia membuat kulit aku tuh bagus gitu ya, cuman kurang glowing aja. Emang manusia tuh nggak ada bersyukurnya sih. Dan aku rasanya kurang glowing, kurang moisturize banget gitu. Jadi kayak misalnya dia kan face oil ya, dia tuh Nasivic. Jadi aku tuh pengen muka aku tuh bisa di primering sebelum make up itu pakai produk yang bisa bikin aku glowing gitu. Surprisingly, aku nemu produk dari beauty vlogger yang lain. Itu adalah dari Bumi G Alpine Hydrolock Moisturizer with HA Centella Asiatica and White Extract and 4% Niacinamide. Ini bagus banget, dan ini produk lokal ya, produk lokal. Kalian bisa lihat bentuknya itu mewah banget, sleek banget, dan keren banget. Dan ini gila sih. Aku pakai ini tuh muka aku jadi kayak glowing kayak orang-orang muka Korea gitu loh. Aku tuh sekarang pakai. Jadi aku sekarang tuh cuma pakai ini doang. Sama sedikit cushion yang aku pakai gitu ya. Dikit aja, cuma ditotot-totot terus ditap-tap gitu. Dan hasilnya kayak gini. Bisa kalian bayangin bagusnya kayak gimana? Dan ini itu konsistensinya kalau kalian pakai pertama itu dia kayak lem glukol ya. Jadi konsistensinya tuh agak lengket. Cuma dia cepat nyerapnya gitu loh. Nah setelah nyerap, walaupun dia udah nggak lengket, nggak tacky lagi, tapi glowingnya tuh masih ada. Gimana ya? Aku nggak bisa jelasin. Jadi udah nyerap, tapi lembabnya tuh still there gitu loh. Ngerti nggak sih? Moisturize-nya tuh masih still there gitu. Dan aku suka banget sih. Ini kayak
penemuan terhebat di abad 2020 ini, di tahun 2020 ini, dan kalian harus punya. Harganya sih ya lumayan agak pricey sih, tapi untuk skincare sebagus ini menurut aku worth it. Harganya sekitar 230, aku taruh di description box. Jadi kalau misalnya kalian beli, langsung aja check out di Shopee, oke? Selanjutnya masih di muka, cuman ini masuk ke make up. Aku punya produk. Jadi gini, aku tuh dulu waktu kerja pas tahun 2019, aku tuh malas banget pakai produk-produk yang terlalu berat di muka aku untuk kerja. Jadi aku biasanya pakai itu cuma moisturizer, udah berangkat aja gitu. Moisturizer sama sunblock, udah aku berangkat gitu. Nah, karena aku udah bosen pakai produk-produk itu aja dan muka aku banyak merah-merahnya waktu itu, karena aku juga sering panas-panasan gitu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk beli satu produk yang menurut aku tuh bisa diajak traveling gampang, bagus, dan gak kering, itu terutama. Nah, aku nemu produk ini karena aku lihat review-reviewnya bagus. Dan ternyata memang sebagus itu gitu. Dia tuh hasilnya dewy, terus kayak skin glass gitu loh muka aku tuh jadinya. Bagus deh pokoknya, kayak muka-muka orang Korea gitu kalau aku pakai ini. Pokoknya jangan banyak-banyak ya, karena dia full coverage. Jadi aku di sini merekomendasiin untuk produk cushionnya Something. Ini aku pakai yang warna, aduh nggak ada warnanya di sini pula ya. Nanti aku taruh di description box deh warnanya. Ini bagus banget dan ini recommended banget kalian yang punya muka kering atau mungkin normal to dry ya, bagus sih. Dan bagusnya lagi dia pakai stiker-stiker lucu ini yang bisa di-customize kalian nempel sendiri. Terus ini tap-tapnya tuh bagus banget. Dia dari jaring-jaring gini, bukan dari cushion. Jadi kalau kalian tap itu nggak langsung jedadak banyak di sini dan ini sangat hemat jadinya. Begitu. Jadi kalian mesti punya ini. Aku pakai sedikit di muka aku kayak gini, sedikit aja, literally cuma kayak satu kali dab, tet, langsung diratain semua, udah hasilnya natural banget. Gitu. Oke, yang selanjutnya masih di face sih. Ini aku kalau misalnya mau pakai make up, aku selalu pakai priming base water ini. Ini dari Studio Tropic dan ini bagus banget menurut aku, wanginya enak dan bikin makeup kita tuh lebih kayak flawless gitu. Nah, sekarang sih aku lebih sukanya tuh sebelum pakai ini, aku pakai yang produk Bumi tadi supaya lebih tacky lagi, makeupnya lebih nempel lagi dan lebih glowing. Terus aku pakai ini, baru aku pakai makeup dan itu hasilnya the best banget. Membuat struktur muka kalian yang kena foundation atau concealer itu lebih halus dan flawless lagi gitu. Jadi lebih natural. Dan ini bagus banget. Oke, yang selanjutnya pindah ke produk lipstick gitu ya. Aku punya produk bagus banget dari packagingnya, dari price-nya, dari hasilnya, dari kegunaannya, dari handy-nya. Pokoknya semuanya bagus banget dan aku sangat merekomendasikan kalian ini karena ini produk satu-satunya lipstick yang menurut aku lucu banget gitu. Ini dari Premier Beauty, bisa kalian lihat, ini lucu banget. Ini di sini ada kayak permata gitu, permataan warna pink. Terus bisa kalian lihat di sini ada kacanya, lucu banget. Dan bisa kalian lihat detailnya di sini tuh ada tulisan B-nya. Bisa ada tulisan B-nya, sama ada kayak permatanya gitu kecil-kecil kayak Swarovski-an. Lucu banget. Terus pas dibuka juga ternyata dia itu nggak kopong gitu loh, case-nya itu bagus banget. Dan ini kan produknya lip cream, dia itu hydrating banget dan menurut aku sih bagus gitu. Bukan tipikal yang berat atau kayak berminyak kayak gimana, tapi dia moisturize tapi bagus gitu, in a good way menurut aku. Karena tipikal aku sih, aku nggak begitu suka untuk lip balm yang terlalu berat gitu ya, yang kayak makainya tuh kayak ada makai mentega di bibir kita tuh aku nggak suka gitu. Dan ini bagus sih, dan ada little hint of colornya gitu, kayak pink natural gitu, nggak ngejedak gitu sih. Ini bagus banget. Dan aku belinya ini juga murah, 150.000 dapat 2 bundling ini. Dan yang lipstiknya juga aku suka banget. Produknya bisa kalian lihat itu bagus banget. Ini literally kayak apa ya? Kokoh gitu loh. Bukan yang ringkih gitu, bukan yang kayak seng gitu, bukan. Itu bagus banget. Dan menurut kalian ini juga bisa dilihat, itu ada batik-batiknya gitu. Ini juga dari Premier Beauty sama. Terus kalau bisa kalian lihat di sini tuh kayak magnet gitu loh, dan ini kan kayak mahal banget gitu, padahal cuma 150.000 dapat 2 ini gitu. Aku di sini beli warna yang BL206 dan ini menurut aku warnanya bagus banget. Dan bisa kalian lihat dong. Kalian bisa lihat nggak?
itu ada detail-detail batiknya di lipstiknya, lucu banget. Nggak pernah ada, aku nggak pernah lihat sih lipstik kayak gini, lucu banget. Warnanya juga bagus. Nih aku swatch dulu ya. Nih. Ini tuh sebenarnya merah tapi kayak ada coral-coralnya gitu loh. Hint of coralnya tuh lucu banget menurut aku. Oh ya, aku pakai aja ya. Bagus. Jadi membuat gigi kita tuh putih gitu loh. Aku tapi yang di sini yang nggak begitu suka tuh ada bau-bau, kayak nggak begitu enak sih. Cuman menurut aku nggak terlalu mengganggu sih warna apa baunya itu. Jadi ini rekomendasi banget.